coach di sini adalah guru, Ibu Mia. Koci adalah rekan guru, Ibu Nonce. Waktu dan kesempatannya disilahkan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Non. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Mia, selamat siang. Kabar baik Ibu? Baik Bu. Bu, tadi WA saya ya. Maaf baru bisa menghubungi Ibu. Ibu katanya punya masalah. Mau cerita katanya. Gimana tuh Ibu Non? Mau cerita apa? Iya Ibu, sebenarnya saya punya masalah ini. Saya memang butuh seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi sekarang ini. Gimana kalau kita ngobrol? Tidak apa-apa ya Ibu? Tidak apa-apa Ibu, justru saya sangat berterima kasih Ibu bersedia mendengarkan cerita saya. Gitu. Jadi Ibu Non kayaknya memang butuh teman untuk cerita nih. Jadi apa nih yang saya bisa bantu untuk Ibu Non? Baik Bu Mia, jujur saja kan tadi dapat supervisi nih dari pengawas. Lalu saya ditegur oleh pengawas karena pada saat mengajar tanpa menggunakan buku teks, hanya menggunakan HP. Soalnya materinya juga bisa di HP, Bu. Lalu pengawas langsung bilang ke kepala sekolah. Lalu saya ditegur oleh kepala sekolah. Solusinya Ibu gimana ya, Bu? Oh, karena kan berarti Bu Nonce sudah punya potensi yang sangat luar biasa tanpa menggunakan buku teks. Ibu sudah memanfaatkan HP dengan baik, sumber belajar lainnya, tetapi mengacu pada kurikulum, Bu. Iya, sesuai dengan kurikulum. Cuma materi memang semua ada di HP. Tapi pengawasnya bilang, kok nggak pakai buku teks? Padahal saya mengajarnya berdasarkan dengan KD yang saya pelajari sesuai dengan KD kurikulum. Ternyata pengawasnya nggak mau, harusnya pakai buku teks. Solusinya gimana ya, Bu? Nah, sebelumnya kira-kira percakapan hari ini Ibu punya solusi apa yang Ibu harapkan dari Bu Non? Untuk diskusi kita hari ini apa? Nah, saya ingin solusinya kayak gini, Bu. Untuk menjelaskan ke kepala sekolah. Cara menjelaskan saya sudah sesuai. Cuman pada saat mengajar, saya menggunakan HP untuk menyampaikan materi-materi saya sesuai yang saya ajarkan. Saya juga menggunakan media lain yang saya ajarkan dengan menggunakan HP tanpa buku teks. Soalnya siswa sudah bosan, Bu, belajar hanya dengan buku teks. Saya juga lihat siswa bersemangat belajar jika menggunakan HP. Ada beberapa link video, membuat kuis-kuis yang saya bagikan di grup. Dan seterusnya, lalu di sini keaktifan siswa kan muncul. Kalau cuma buku teks, hanya saya saja yang dominan. Itu Bu, untuk menjelaskan ke kepala sekolah. Kalau menurut Ibu bagaimana? Iya, betul yang diharapkan hari ini. Kita bisa menemukan solusi dari masalah Ibu Non ya. Nah, sebetulnya ketika Ibu Non mengajar itu, Ibu Non apakah sudah mempersiapkan bahan ajar untuk kegiatan belajar siswa tersebut ya Ibu? Sudah Bu, mulai dari perangkat, RPP, media lain. Kebetulan materi ini saya menggunakan PowerPoint. Lalu anak-anak memperhatikan materi yang saya berikan. Lalu saya minta respon dari siswa. Seperti itu, kan saya tidak membawa buku teks. Seperti itu, Bu Mia. Padahal sangat bagus itu Bu. Sudah memanfaatkan handphone. Ibu mengembangkan potensi Ibu. Kemudian ketika mengajar tanpa buku teks, itu apakah ada kendala? Saya tidak punya kendala, Ibu. Lancar ya? Ya, sebelumnya waktu malam saya sudah mempersiapkan literasi-literasi yang lain selain buku. Lalu saya membuat media untuk saya sampaikan ke siswa. Saya sudah merangkum beberapa materi, lalu saya buat dalam PowerPoint. Membuatnya semenarik mungkin lah agar anak-anak suka dan anak-anak tidak bosan. Ya, itu sudah sangat luar biasa Ibu Non.
Ibu sudah memahami memanfaatkan sumber lainnya, Pak, Bu? Selain Ibu teks, itu bagaimana Ibu hasil belajar siswanya gimana? Justru siswa lebih giat, termotivasi, terutama siswa melihat secara langsung berupa gambar atau bahkan video. Lalu saya suruh siswa menulis apa yang telah dilihat dari PPT, baik gambar maupun video tersebut. Lalu saya suruh siswa membuat catatan atau notes untuk ditempelkan di ruang kelas. Soalnya kan di kelas ada pohon literasi. Jadi saya manfaatkan untuk siswa untuk menempelkan di situ, justru siswa lebih suka. Pada saat istirahat pun mereka tidak keluar lagi, malah siswa memperhatikan kembali pohon literasi. Kadang-kadang juga mereka membuat puisi lalu ditempel di mading dan di ruang kelas. Itu Ibu, justru siswa semakin mengeksplor potensi siswa semakin giat. Bukti nyatanya itu dari hasil belajar mereka yang tadinya di bawah KKM. Yang kemarin 6 sudah meningkat. Lalu siswa yang tidak menghafal tetapi siswa melakukan berupa tindakan-tindakan yang membuat mereka untuk terus berpikir. Itu untuk solusinya dari saya untuk kepala sekolah. Kalau menurut Ibu bagaimana? Berarti hasilnya siswa baik ya, meningkat ya, Pak. Terus perasaan siswa gimana, Ibu? Itu ketika mengikuti pembelajaran Ibu Non. Mereka sangat antusias sih, Bu. Dari wajahnya saja berseri, bergembira, sudah bisa kita lihat justru mereka tidak mengantuk. Jika temannya membaca, jika yang lain menyimak buku, justru kadang itu membosankan. Ada yang tidur di meja, dan seterusnya. Justru dengan kegiatan ini, siswa lebih bersemangat. Seperti itu, Bu. Oh, iya. Berarti Ibu Non sudah menerapkan sosial emosional siswa. Siswa disuruh meminta menyampaikan perasaannya kan, Bu? Sudah, iya, Bu. Kan di situ siswa menulis di notes. Disuruh taruh setiap kotak pesan. Di papan tulis itu ada kotak pesan, jadi siswa menuliskan pesannya setiap hasil pembelajaran. Misalnya kesannya apa, pesannya apa. Jadi setiap anak bisa mengutarakan perasaannya setiap pembelajaran selesai. Lalu ketika saya baca, justru siswa bergembira. Pesannya kebanyakan lebih senang belajar seperti itu dibandingkan dengan menggunakan buku teks. Justru kadang ada siswa yang menuliskan emosi-emosi yang lucu itu. Justru um, siswa tidak kecewa. Siswa lebih semangat dan giat dalam belajar. Iya, sebetulnya sudah bagus sih, Bu Non. Nah, menurut Ibu, ini cuma Ibu saja ya. Bagaimana cara menjelaskan ke kepala sekolah dengan potensi Ibu yang memiliki? Bagaimana cara menjelaskannya? Saya akan sampaikan bahwa pembelajaran mulai dari perangkat, RPP, media, lalu sumber belajarnya mungkin pada saat itu pengawas tidak melihat RPP saya sebelum mengajar, media apa yang saya gunakan selain buku teks. Saya kan sudah buat PPT, saya menggali potensi siswa tidak hanya terpakai pada buku teks saja. Makanya saya akan menjelaskan seperti itu. Mungkin kepala sekolah kemarin belum cross-check ke saya dari laporan penilaian dari pengawas. Nanti saya akan jelaskan seperti itu. Kan saya juga mengajar yang menyimpang dari kurikulum, dari kompetensi dasarnya. Cuman saya kembangkan dari buku teks itu. Lalu saya sudah mempersiapkan rubrik, jadi hasil dari PPT itu saya mencari sumber-sumber, sudah sumber-sumber buku teks dan dari sumber buku lainnya. Lalu saya satukan untuk jadikan produk untuk saya sampaikan ke siswa, biar siswa tidak bosan. Saya berfokus, kalau saya nanti berfokusnya pada buku teks saja. Mungkin nanti saya sampaikan seperti itu ya, Bu Mia. Wah, benar sekali, Bu, penjelasannya. Kalau itu saya dukung, Ibu. Ya, kira-kira butuh waktu lama untuk menyampaikan itu. Kira-kira kapan menyampaikannya itu ke kepala sekolah? Ya, secepatnya lah Bu, karena saya sudah berkoordinasi dengan guru-guru, menyampaikan ke kurikulum dalam artian dalam pembelajaran tidak ada miskonsep dan menyampaikan ke siswa itu sudah pembelajaran sesuai dengan rambu-rambunya, tidak ada yang menyimpang. Karena bedanya pada saat itu pengawas tidak melihat saya menggunakan buku teks,
karena saya sudah lama mengajar. Jadi ibaratnya saya sudah hafal materi-materi yang saya berikan ke siswa, cuman saya kembangkan ke media lain atau literasi-literasi yang lain. Itu Bu. Jadi secepatnya lebih cepat lebih baik lah seperti itu. Mantap Ibu Non. Jadi kira-kira Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan Ibu ya? Ya, sejauh ini saya sudah tahu Bu. Saya akan berbicara dengan kurikulum dulu, lalu kita akan bersama-sama menghadap ke kepala sekolah, lalu menyampaikan bahwa saya saya sudah sampaikan tadi, menyiapkan hal-hal yang sudah sesuai dengan kurikulum. Saya sudah tidak menggunakan buku siswa, tapi saya menggunakan PPT agar siswa tertarik. Jadi jangan lupa hasil belajar siswa juga dilampirkan Ibu Non. Itu mungkin sebagai pendukung bahwa sebagai sumber lain juga ternyata banyak juga ya Ibu. Iya, jelas saya akan bawa hasil-hasil siswa dan cara mengajar saya ada banyak manfaatnya. Saya akan sampaikan itu. Lalu dari hasil eksplor saya juga akan sampaikan. Itu Ibu yang akan saya sampaikan. Sip. Itu mantap. Nah, Ibu sudah menyampaikan permasalahannya. Terus, ini inti dari bincang-bincang kita. Yang bisa kita ambil apa, Ibu? Sebetulnya saya bukan sejawat untuk meluruskan. Lalu kalau ada gagal ya, ingin mendukung supaya nanti apa yang saya lakukan benar. Semangat Ibu. Cerita saya nih. Semangat Ibu. Semoga penjelasan Ibu untuk kepala sekolah dapat diterima dengan baik ya. Baik Ibu Mia, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Wandi, Bu Non, dan Ibu Mia. Dari kesimpulan dari percakapan tadi, bagaimana mencari solusi terhadap ketersinggungan pengawas terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Non